Terima kasih untuk kasih. Ajaib. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, tawaban hidupku lebih dari yang ku harapkan. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, selalu terbukti di dalam kesesakan, penolongku yang setia. Ajaib. Lebih dari yang ku harapkan, terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, jawab-Mu terbukti di dalam kesesakan, penolongku yang setia. Selalu terbukti di dalam kesesakan, penolongku yang setia. Selalu terbukti penolongku yang setia.
rancanganmu indah bagiku. Aku hidup lalu di dalam, tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya Sang. Kau telah mati gantikan hidupku, bersyukur kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Hidup oleh anugerah-Mu yang karena itu terima dari-Mu. Kau Tuhanku indah bagi di dalam, tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya Sang-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna, pengorbanan-Mu sempurna.
Yesusku kan bersuka. Tinggikan namanya, dia muliakan namanya. Ya Yesus, sukacitaku. Limpahkan selalu baru setiap hari. Oh, dalam Yesusku kan bersuka. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Baru Tuhan curahkan. Sukacitaku, ya Yesus, sukacitaku, ya Yesus, sukacitaku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yeah. Melimpah dalamku. Sukacitamu barunya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes yes yes. Anggur sukacitamu mengalir dalamku. Sebab sungai sukacita
bersuka di dalamku. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan-Ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah menebus dosaku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidup. Yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah mulia. Kau layakkan-Ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian bayang sembahku
kasih-Mu mengalir. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, kuasa darah-Mu. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa Haleluya. Kasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini buat anugerah karena kembali kami dapat bersekutu Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Oh sepanjang hari ini kami boleh melewatinya dengan luar biasa. Kami tundukkan hati kami Tuhan, agar kami dapat bersekutu dengan Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Mari semua yang merindukan Tuhan sama-sama katakan amin. Foto Kak Kesia. Sudah belum Kak? Ada yang baru muncul itu. Oke. Cek sound dulu. Apa yang harus lagi? Ya. Shalom Jelita, Jessica, Inang Uda. Salam Pak Tuhan, salam semuanya. Selamat Salam. tak kedengaran selamat malam. Salam malam. Baiklah. Shalom Kak Glory sama Boa. Salam semuanya, selamat malam. Mana adeknya?
Salam semuanya, selamat malam. Selamat malam. Shalom Esther sama Bow. Tian mana? Justin mana? Salam Tuhan, shalom semua, selamat malam. Mana? Tian. Lagi makan tulang. Oke, shalom Bang Marvel sama Indah Muda. Salam semuanya, selamat malam. Shalom Kak Keisha. Shalom semuanya, selamat malam. Shalom Bouli. Shalom semuanya, selamat malam. Kecil kali suaranya. Oke, baiklah. Siapa lagi? Sudah? Shalom semua yang di studio. Mana orangnya ini? Kemana kalian bersembunyi? Baiklah. Oke. Oh iya, saya ada Om Deddy ternyata. Shalom Om Deddy. Shalom Pak, shalom semuanya, selamat malam. Baik, Tuhan ya, semua sudah ucapkan shalom di dalam Tuhan. Kita boleh bersekutu kembali. Kita boleh memandang Tuhan kembali. Kita boleh diajar Tuhan kembali. Kita terus akan mengalami pengenalan akan Tuhan yang semakin luas. Kita tahu bagaimana hari-hari ini Tuhan menyatakan pribadinya ya. Semakin hari saudara, semakin dekatnya kita dengan Tuhan, semakin Tuhan mendapatkan kita, maka pemusnahan pun terjadi saudara ya. Saudara mesti lihat itu ya. Nah saudara, jadi umat yang bijaksana dia itu makin hari makin berbenah dia ya. Jadi setiap hari yang kita lalui, Tuhan itu menyingkapkan hal-hal yang baru ya. Dia melakukan pemusnahan di bumi. Jadi bumi ini sedang ditahirkan oleh Tuhan. Ya. Jadi Tuhan telah memberikan selama ini kebebasan kepada manusia ya. Makanya dikatakan di akhir zaman sama seperti keadaan zamannya Nuh gitu. Di zaman Nuh itu saudara di-reset semuanya. Di-reset. Jadi ditenggelamkan semua. Nah, kemajuan teknologi juga akan mengakibatkan kalau di akhir zaman dikatakan akan terjadi perang yang sangat besar. Ya. Di mana semua bangsa itu perekonomiannya itu akan diruntuhkan, saudara. Kerajaan Babel itu diruntuhkan. Kita tahu semua selama ini ingin merebut kekuasaan, dominasi atas manusia yang lain. Masing-masing negara ingin memperluas negaranya, ingin memperluas wilayahnya. Sehingga sering sekali tidak lagi memperhatikan batasan-batasan. Bahkan telah berkumpul elit-elit tertentu,
karena mereka ingin menyelamatkan nyawa mereka, mereka tidak peduli. Seperti yang saya ceritakan tadi pagi, bagaimana di dunia kesehatan, para raja-raja, presiden-presiden, pejabat-pejabat negara, mereka selama ini telah menerima tawaran-tawaran untuk hidup lebih panjang lagi dengan kemajuan teknologi. Jadi sering sekali di masa yang lampau mereka kelihatan segar bugar. Jadi bahkan kadang mereka tidak ada capeknya gitu. Tapi ternyata saudara, Tuhan itu berdaulat benar-benar atas setiap inci daripada daging manusia, saudara. Jadi sekarang ini kita lihat, kita akan melihat di depan mata kita bagaimana orang-orang yang tidak hidup karena Tuhan, mereka benar-benar akan binasa di depan mata kita. Itu yang sedang terjadi ya. Jadi kalau saudara mendengarkan firman ini, bangkitlah. Saudara mesti punya waktu-waktu pribadi ya. Mungkin saudara bilang, jadi saudara tidak bisa mengandalkan lagi terus persekutuan kita ini ya. Jadi saudara mesti benar-benar punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Hubungan pribadi itu sebetulnya sederhana ya. Belajar menerima firman Tuhan walaupun itu pahit. Jadi jangan ketika mendengarkan firman Tuhan, oh itu untuk orang lain, bukan untuk saya. Ketika mendengarkan firman tentang tahta pengadilan Kristus, orang Kristen selalu percaya kalau dia tidak akan dihakimi. Karena dia sudah menerima Yesus gitu loh. Itu konyol sekali ya. Bukan, itu konyol sekali. Itu gak benar ya. Saudara mesti keluar dari kebodohan itu. Ya. Semua orang harus dihakimi. Jadi hanya umat yang mengenal Allahnya lah yang akan bisa tahan berdiri di hadapan Tuhan. Saya sudah jelaskan kepada saudara setiap kali saya menyampaikan perkataan-perkataan. Esensi Tuhan itu adalah kasih. Tuhan memilih kita ada di tempat ini sebelum dunia dijadikan. Sebelum kita dilahirkan oleh orang tua kita, Tuhan sudah memilih kita. Macam mana mau kita bilang lagi? Jadi ketika saudara ada di hadapan Tuhan saat ini, bersyukurlah. Pandanglah Tuhan. Jangan mau lagi diikat oleh dunia ini. Jangan mau diintimidasi oleh dunia ini ya. Sekalipun engkau kehilangan pekerjaan, kehilangan rekan-rekan, ya, kehilangan kebebasanmu, kehilangan masa depanmu di dunia ini. Percayalah, masa depan dari Tuhan itu sungguh gilang gemilang. Ya, masa depan yang penuh pengharapan. Kita telah melewati dalam beberapa bulan ini, kita telah melewati hal-hal menegangkan. Puji Tuhan, kita bisa melewati hari demi hari. Bagi kami saudara ya, melewati hari demi hari, bisa lewat 1 hari, 2 hari, 3 hari gitu ya. Itu benar-benar adalah anugerah Tuhan. Iya, saya mengatakan ini saudara bukan karena tidak ada yang mau saya omongin gitu. Ya, itu memang benar setiap hari. Jadi kadang-kadang saudara kalau misalnya dalam keadaan ngantuk kayak gini misalnya gitu ya, misalnya ketika tadi saya lihat mungkin saya kayak
ketika bernyanyi mungkin tidak semangat. Tapi ketika saya ingat kembali, kalau bisa lewat hari ini gitu ya, saya paksakan diri saya. Iya, Tuhan. Kalau bukan karena Engkau Tuhan, kami tidak bisa melewati hari ini. Iya. Jadi saudara, di tengah keadaan di dalam keadaan yang tidak mood sekalipun saudara, itu kita itu harus berjuang, ya. Kita harus berjuang untuk memberikan hati kita kepada Tuhan. Tengah kita itu rasanya tidak mood untuk memuji Tuhan, tidak ada dasar kita untuk memuji Tuhan, tidak ada dasar kita untuk bersyukur. Kita masih takut akan Tuhan, saudara. Dalam keadaan seperti itu, saudara, kita tahu, saudara, Tuhan itu menghendaki ciptaannya ini, saudara, ketika Dia datang, Dia itu sangat, gimana mau dibilang, masgul hatinya. Kalau ketika waktunya kita bersekutu seperti ini, lalu hati kita tidak ada di sini. Atau kita murung gitu. Ketika kita mau mengingat, oh hari ini hari Selasa kita mau bersekutu. Terus kita bersekutu atau ada alasan lain untuk kita tidak ada di tempat ini gitu ya. Saudara jangan takut kepada saya. Perhatikanlah Tuhan yang sudah memberikanmu banyak sekali, saudara. Yang mengkhawatirkanmu. Saudara aneh mendengarkan kata-kata itu. Iya, Tuhan mengkhawatirkan kita semua. Ya. Jangan-jangan kita itu menggunakan kebebasan kita, lalu kita akhirnya melupakan Tuhan. Di satu sisi, saudara, mungkin kita merasa gak apa-apa kok kita meninggalkan Tuhan. Tapi yang dipikirkan oleh Tuhan adalah ketika kita meninggalkan Dia, emang kamu bisa? Itu yang pertama. Terus hal itu, saudara, memilukan hati Tuhan. Bagaimana tidak? Dia sudah memperjuangkan kita. Dia sudah mengikat perjanjian dengan kita. Kalau Dia suruh manusia itu, kalau Dia membenci perceraian, mana mungkin Dia menceraikan kita? Dia sangat membenci perceraian. Orang yang memakai jubah kekerasan, orang yang tidak mengingat perjanjian di masa mudanya, yang tidak ingat istri masa mudanya. Dia sangat membenci. Yang melanggar begitu saja kesucian pernikahan mereka. Iya. Jadi saudara, ketika ini kan adalah masa di mana kita itu mendengarkan perkataan mempelai datang gitu. Mempelai. Ini zaman mempelai. Ini zaman di mana kita sedang memasuki masa kedewasaan. Kalau dibilang kita ya, itu adalah manusia, saudara. Itu adalah zaman. Mengenai apakah kita itu menikmati Tuhan gitu ya, masuk ke dalam kerajaan ini, itu hal lain, saudara. Tuhan, kita ini memiliki nama yang baru ya. Jadi yang lama itu sudah dilupakan. Kita mesti belajar melupakan diri kita yang lama. Mesti belajar ya. Jadi kita ini sekarang adalah
miliknya Tuhan, gitu. Bukan milik diri kita lagi. Jadi secara perlahan kita mesti melupakan segala tujuan-tujuan pribadi kita, gitu. Mesti melupakan. Harus siap ya. Hanya dengan cara inilah saudara, kita itu bisa berjalan terus. Perlahan-lahan lepaskanlah segala pegangan-pegangan atas dunia ini. Ya, secara perlahan ya. Secara perlahan mulailah miliki hati yang murni, hati yang tulus gitu. Ya, supaya di masa-masa yang menegangkan di depan kita ini, engkau tidak kehilangan imanmu. Ya. Dan nanti saudara akan berjumpa dengan orang-orang yang benar-benar, sudahlah, sama aja kok, hari ini besok. Apalagi ketika mendengarkan kabar-kabar perang, kabar sakit penyakit, atau kehancuran ekonomi gitu ya. Ada banyak orang di Cina sana saudara ya, yang lompat dari apartemen tingkat berapa gitu. Karena apa saudara? Mereka merasa hampa. Setelah mereka mengumpulkan uang puluhan tahun, mencicil apartemen gitu, sebuah apartemen. Ternyata setelah terkumpul berapa puluh tahun, ternyata apartemennya tidak ada. Alias sudah mengumpulkan uang puluhan tahun, ada yang sampai 20 tahun. Dan ternyata blank. Tidak ada. Lalu mereka melompat dari gedung-gedung tinggi sudah. Ya. Sekarang ini saudara, kalau saudara lihat di era kemajuan AI itu, nggak ada lagi kreativitas saudara. Ya. Dengan gampangnya sekarang saudara, monyet wawancara dengan monyet gitu kan, kera wawancara dengan kera, pakai bahasa bata lagi saudara. Sampai itu benar-benar kayak nyata loh. Bahkan suara bisa ditiru, persis suara. Jadi saudara, sulit sekali sekarang mendapatkan kisah yang nyata. Iya, sulit sekali. Semua bisa direkayasa. Semua orang mengejar viral. Dan sebentar aja viral itu. Jadi saudara, di depan mata kita ini saudara, kalau saudara perhatikan, saudara akan melihat orang-orang yang putus asa. Iya. Karena memang kita sedang memasuki zamannya. Zaman di mana hanya orang yang mencari kebenaran yang akan hidup. Iya. Hanya orang yang berani memasuki masa penghakiman, masa penghajaran. Hanya orang itu yang bisa melanjutkan hidup. Karena mereka akan mempunyai hidup yang kekal. Ya. Jadi saudara, kalau saudara ada di sini, lalu saudara tidak serius mendengarkan setiap perkataan setiap pagi dan setiap malam, karena sudah begitu, sudah cukup lama saya. Aku gak ngerti. Tahu saudara, penghakiman yang saudara akan alami itu akan jauh lebih berat saudara, daripada orang yang belum. Iya. Karena di sini saudara, Tuhan itu setiap hari benar-benar, bayangkanlah Tuhan yang menunggu kita setiap hari. Iya. Dengan harapan Dia, begitu Dia menjumpai kita, gak boleh seperti keadaan waktu manusia berdosa dulu loh saudara. Di mana kalian?
Dia nggak mau kisah itu terulang kembali. Dia mau kita datang kepada dia. Apapun masalahnya, kita mesti berani datang kepada dia. Iya. Itu artinya menyembah Tuhan. Kita harus menyembah dia. Setiap pagi kita harus menyembah dia. Dan kita mesti melatih benar-benar membersihkan hati kita supaya ketika kita datang kepada dia, kita tidak datang dengan formalitas. Bayangkanlah. Seperti saya katakan tadi saudara, capek iya capek. Terus bukan hanya capek sih, ini kan biasanya itu. Tapi mood. Kadang cukup istirahat kita, belum tentu kita segar pagi-pagi. Kalau bukan karena kita bangun kerinduan, kalau bukan karena kita itu benar-benar menjaga kondisi haus dan lapar kita setiap hari, maka kemungkinan besar kita akan datang dengan formalitas. Iya. Saudara, sering sekali muncul di wall saya itu yang gereja Pentakosta yang terus menyanyikan lagu Api Pentakosta, muncul sering di wall saya. Kadang lihat tepuk tangannya itu saudara kayak gimana ya? Sudah kayak robot aja gitu. Enggak lah, nggak kayak gitu lah. Datang di hadapan Tuhan nggak kayak gitu lah. Dari tepuk tangannya itu aja ketahuan, saudara. Apalagi kalau sudah mendambakan dipenuhi roh itu saudara ya. Masih seperti dulu. Iya. Saudara, Tuhan itu benar-benar merindukan ketika kita datang dengan sadar, datang dengan sukacita. Iya. Mesti bisa kita melihat diri kita. Apakah benar-benar kita itu bisa benar-benar datang dengan segar kepada dia. Puji Tuhan hari ini bisa pulang cepat gitu ya. Iya, karena memang setiap kali kalau sudah Selasa dan Jumat itu saudara ya. Iya. Tapi apakah bisa langsung fresh gitu? Tidak. Gitu ya. Baik, coba kita sekarang baca firman Tuhan. Oke. Sekarang anak-anak baca ya. Dimulai dari siapa ini ya? Ya, munculkan kameranya dulu karena kita mau baca firman Tuhan. Nah ya. Ya, itu yang sudah saya tandain ya. Sampai, tunggu ya. Nanti sampai mana saya tandain, sampai di situ bacanya ya. Baru nanti kita ini. Oke, sampai di sini ya. Oke. Sudah di sini semua? Oh, masih ada kelewat ini. Oke. Siapa yang muncul anak-anak di sini? Mana Jessica? Dari Esther dulu ya, Esther. Esther baca itu nak yang ditandain. Buka mic-nya. Mic-nya belum dibuka, oke. Ketika mereka ingin menikmati kasih karunia Tuhan, mereka meminta Tuhan menjadi kasih karunia itu. Ketika mereka membutuhkan berkat Tuhan, mereka
mereka meminta Tuhan untuk menjadi berkat itu. Ketika diperhadapkan dengan kesulitan, mereka meminta Tuhan untuk memberikan kekuatan kepada mereka untuk menjadi perisai mereka. Pengenalan orang-orang ini akan Tuhan terhenti dalam lingkup kasih karunia dan berkat. Oke, baik. Itu satu bagian dulu ya. Lihat bagaimana, nah kita mesti meningkat ya. Kalau kita membaca firman ini dikatakan mereka, kita pernah tercakup di dalamnya ya. Ketika mereka ingin menikmati kasih karunia Tuhan, mereka meminta Tuhan menjadi kasih karunia itu. Ya. Ketika mereka membutuhkan berkat Tuhan, mereka meminta Tuhan untuk menjadi berkat itu. Pokoknya untuk keuntungan aja gitu. Iya. Jadi saudara, sulit menjelaskan kepada seseorang, sulit sekali. Untuk membiarkan Tuhan itu menjadi lawannya dia gitu. Kalau misalnya, kan enyahlah engkau dari hadapanku. Seolah-olah kan itu untuk orang lain. Kenapa nggak kita coba firman itu untuk kita? Bagaimana kira-kira kalau firman itu untuk kita saja? Untuk kita. Kenapa rupanya? Iya. Kenapa kita nggak coba mengambil yang rugi gitu? Gitu ya. Rugi aja gitu. Kenapa rupanya? Kenapa kita mesti pengennya enak aja gitu? Pengen berkat aja gitu. Kenapa nggak pengen rugi aja? Kenapa nggak pengen udah kita dalam posisi terhina mungkin gitu. Ya. Itu artinya makan firman. Gitu ya. Terus berubah ya. Gak apa-apa, ingat saudara. Tuhan tuh gak pernah berubah, dia tetap mengasihi kita. Sudahlah, simpan aja di hatimu kasihnya Tuhan itu. Ya, jangan ragukan itu. Jangan pernah ragukan itu. Jangan pernah berpikir Tuhan akan meninggalkan engkau. Enggak mungkin itu. Ya. Tapi engkau akan diizinkan mengalami ditinggalkan karena Tuhan Yesus belum pernah ditinggalkan. Tapi dia cepat sadar loh, gitu loh. Dia merasakan seperti mau mati rasanya, gitu. Ya, ketika hari ini sudah lewat, gitu. Saya kasih tahu istri saya, gitu. Mami, kita lolos hari ini. Iya. Puji Tuhan, kata istri saya. Gitu. Tuhan berjanji, Tuhan bisa menyelesaikan semua masalah. Gitu. Ya. Sekali saudara saya perhatikan istri saya sudah bisa nggak seperti pertama kali sebelum sakit ya? Belum sebenarnya. Tapi sudah saya simpan dalam hati saya. Saya nggak tahu gimana kapan gitu. Dan mungkin istri saya juga mungkin mikir, apa iya ya belum seperti dulu gitu ya. Tapi dalam hati saya gini, tapi cuma lewati aja. Jadi benar-benar saya bisa menerima setiap keadaan ini gitu. Mulai belajar menerima. Gitu. Berjumpa dengan orang pun ketika saya kerjain di sana gitu ya. Mana dibawa gitu ya. Ngerjain ini, ngerjain itu gitu ya. Saya pun belajar. Sudah. Belajar merendahkan diri. Sudah. Orang ngomong kayak gini, orang suruh saya begini, suruh saya begitu. Kadang saya harus sabar sama si Abes gitu kan. Kadang jengkel juga. Nah, kita latihan kerja. Nah,
Di rumah kamu boleh main game, di sini jangan. Kadang-kadang pikirnya, saya harus ikut tua ini. Gitu. Ya saya pun mau jengkel juga. Lebih baik saya sendiri aja. Gitu. Tapi dalam hati saya, iya ya. Anak saya pun kayak gitu juga. Gitu. Iya, tapi belajar gitu. Belajar menghadapi segala sesuatu seperti dilihat oleh Tuhan gitu. Kan diperhatikan kan? Bagaimana menghadapi ini, menghadapi itu. Ajar kan? Jadi ketika kita membaca ini, tadi kan Esther yang baca. Berarti kan kita dengarkan semua kan? Kalau saya aja yang baca kan, seolah-olah kan saya tidak di situ. Iya kan? Saya baca. Lalu saya jelaskan. Pasti dong saya itu kayak memihak kepada diri saya sendiri. Saya kayak ngajarin semua kalian lah gitu. Nyalakan kalian lah gitu. Tapi kalau Esther yang baca kita dengerin semua. Mereka itu termasuk kita. Kenapa rupanya? Iya kan? Apa ruginya bagi kita? Oh kita mau disempurnakan kok. Kenapa rupanya kalau mereka ini disebut yaitu kita? Kita pun ya jangan-jangan kita masih punya pikiran seperti itu kok. Bukan Tuhan yang Tuhan, tapi kita yang Tuhan. Kita yang ngatur-ngatur Tuhan gitu. Oke. Sekarang lanjut lagi ya. Sekarang siapa? Jika sudah ada, Brian dulu katanya. Ya. Brian sampai di sini. Ini, di situ. Iya, kamu juga. Iya, bukan aja nggak apa-apa. Oke. Pemahaman mereka akan pekerjaan Tuhan, watak Tuhan, dan Tuhan itu sendiri juga hanya terbatas pada imajinasi mereka, pada kata-kata dan doktrin. Namun ada beberapa orang yang rindu untuk memahami watak Tuhan, ingin sungguh-sungguh melihat Tuhan itu sendiri, ingin sungguh-sungguh memahami watak Tuhan dan apa yang Ia miliki dan siapa dirinya. Oke. Dengar tadi ya? Suaranya cukup jelas nggak tadi suara Brian? Boleh angkat jempolnya. Ya kalau disuruh angkat jempol, semua angkat jempol ya. Oke, tandanya jelas semua ya. Oke. Nah, pasti nanti jejaknya ada di dalam diri kita. Kalau kita membacanya. Ya. Oke. Pemahaman mereka akan pekerjaan Tuhan, watak Tuhan dan Tuhan itu sendiri juga hanya terbatas pada imajinasi mereka, pada kata-kata dan doktrin. Saudara, kita selama ini tidak. Jadi setiap kali saya berbicara kepada saudara, itu benar-benar saudara, walaupun dalam ukuran yang kecil, saya mengalaminya. Gitu. Jadi ya sering sekali saya harus tahu diri gitu. Saya diam-diam harus mengucap syukur, terima kasih Tuhan, aku bisa merasakannya. Tapi aku juga sering merasakan kalau merasa aku sudah memahaminya. Padahal itu nggak boleh kan Tuhan. Gitu. Jadi sering sekali saudara saya itu kayak bicara sendiri gitu sama Tuhan gitu. Jadi Tuhan pun kayak tidak menjawab juga. Cukup Tuhan begini, sudah. Coba kamu teruskan pikiranmu. Nanti pada saat persekutuan, aku akan ceritakan sama kamu. Nanti firmanku pasti akan muncul. Jadi firman yang diucapkan ini kan terus saudara diupdate saudara. Bayangin. Terus terupdate firman ini. Memang tinggi sekali loh bahasanya.
Memang benar-benar kalau saudara mengikuti setiap firman ini, saudara akan pintar sekali. Iya. Percayalah. Iya, karena yang saudara dengarkan itu adalah hikmat yang paling tinggi. Gitu. Iya. Jadi benar-benar nanti dunia ini benar-benar dibawa kepada perubahan zaman yang sangat luar biasa. Iya. Jadi benar-benar nanti saudara menyaksikan Yerusalem baru turun dari sorga. Iya. Jadi bukan kalau gini, lihat di sana. Kita lihat di TV, bukan. Itu benar-benar kita alami. Kita alami secara batiniah kita. Secara fisik pun kita alami. Iya. Jadi mata roh kita ini akan terbuka dengan jelas. Indra roh kita, mata batin kita akan terbuka dengan jelas gitu. Iya. Memang sebetulnya kan orang-orang pintar itu adalah yang bisa berimajinasi gitu. Dan dia terus bereksperimen dengan imajinasinya. Di mana dia tanpa sadar sebetulnya dia sedang mengakses sorga sebetulnya. Tapi kan karena dia tidak pernah menyebut, dia alergi menyebut-nyebut tentang Tuhan, tentang sorga, karena tokoh-tokoh yang dia lihat, dia muak dengan tokoh-tokoh agama gitu ya, sehingga dia nggak menyebut nama Tuhan, tapi dia pintar. Dan sebetulnya kepintaran itu hanya berasal dari Tuhan. Iya, semua sumber itu dari Tuhan. Iblis hanya dapat sedikit. Iblis itu hanya mendapatkan sedikit dari Tuhan aja. Iya, dia nggak punya kekayaan, dia nggak punya kepintaran, dia enggak. Sumber terutama itu Tuhan gitu. Jadi kalau pikiran kita itu Tuhan, kalau mata kita tertuju kepada Tuhan, maka kalau mata kita tertuju kepada Tuhan itu, maka segala sesuatu akan dipenuhi oleh Tuhan gitu. Iya. Jadi nanti saudara bisa akan lihat ketika saudara mendengarkan dulu perang gitu ya. Saudara akan bisa, roh saudara itu terangkat gitu. Saudara akan bisa tenang sekali gitu. Dan kalau saudara bisa kayak merasakan ketegangan, tenangkanlah hatimu. Ingat, Tuhan ada di sampingmu. Yang bisa mengendalikan rudal nuklir semua. Yang bisa mengendalikan sakit penyakit. Yang bisa mengendalikan wabah gitu. Tenangkan hatimu. Hanya dalam ketenanganlah engkau akan melihat Tuhan. Gitu ya. Jadi kalau sembari saya jelaskan bagian-bagian firman Tuhan. Sembari kita sharing. Sembari saya ingatkan janji-janji Tuhan gitu. Ya, karena itu penting, saudara. Ya, dan namun ada beberapa orang yang rindu untuk memahami watak Tuhan, ingin sungguh-sungguh melihat Tuhan itu sendiri, ingin sungguh-sungguh memahami watak Tuhan dan apa yang Ia miliki dan siapa dirinya. Itulah yang diinginkan Tuhan. Sekelompok orang ini, itu ya. Saudara harus menjawab kerinduan Tuhan ini ya. Jawab, maksudnya saudara harus memenuhi kerinduan Tuhan ini. Jangan buat Tuhan kecewa. Ya, Tuhan sudah mati-matian saudara membela kita, menyelamatkan kita. Dia sampai mati untuk kita. Iya. Dengan segala hikmatnya dia menolong kita. Hargai ya. Hargai, kita maju terus ya. Lihat saudara. Perang dunia ketiga di depan mata kita, saudara. Oh, kita nggak bisa lagi bilang, oh hentikan Tuhan. Oh, nggak bisa lagi. Dulu iya kita bersyafaat. Sekarang nggak ada gunanya. Karena Tuhan sedang mengambil alih. Ibaratnya sekarang kayak Abraham yang bersyafaat itu gitu kan. Sudah cukup batasannya. Jadi Abraham diam gitu loh. Karena dia sudah tahu. Jadi kita mesti tahu juga. Tuhan yang berdaulat.
Tuhan yang Maha Kuasa sedang memerintah. Gentarlah gitu. Jadi bukan kita melihat pribadinya ini. Jangan kayak gitu, saudara. Tuhan bisa memakai orang yang paling hina sekalipun kok. Jadi ketika orang ini bicara, kalau Tuhan bilang bobotnya sama dengan ketika orang yang kupilih itu, mau bilang apa? Iya. Itu artinya kedatangan Tuhan. Tuhan itu datang dengan tiba-tiba. Oh, jangan bilang, oh dia masih di sana, jauh di sana, di Tiongkok sana. Oh, nggak bisa kayak gitu. Kita mesti bersiap-siap kapanpun Tuhan menampakkan diri. Itulah yang kita alami. Jadi kalaupun ketika saudara sharing ke orang lain, lalu tiba-tiba saudara mengucapkan kata-kata, jangan kaget kalau kata-kata itu adalah firman Tuhan. Oh, udahlah. Kita sedang di zamannya soalnya. Kalau kita sudah berhadapan dengan kayak gitu, nggak boleh kita katakan, oh itu keluar dari mulutku, lalu kita menganggap itu dari diri kita. Wah, hati-hatilah. Baik, sekarang siapa? Cika dulu ya. Mana Cika? Jangan-jangan Jelita sudah bisa. Belum ya? Sudah bisa nih Jelita? Itu nih Jelita. Kakak Cika ada sini ya. Cika, siapanya? Jelitanya? Orang ini sedang dalam pengejaran akan kenyataan kebenaran dan keselamatan dari Tuhan dan berusaha untuk menerima penaklukan, keselamatan, dan penyempurnaan dari Tuhan. Mereka menggunakan hati mereka untuk membaca firman Tuhan, menggunakan hati mereka untuk menghargai setiap keadaan dan setiap orang, kejadian, atau suatu hal yang telah Tuhan atur bagi mereka, dan mereka berdoa serta mencari dengan ketulusan. Ya saudara ya, semua yang saya katakan itu ya, inilah yang membuat kita berbeda saudara. Ya, jadi kalau dikatakan dalam firman Tuhan ini seperti ini saudara, maka saudara tinggal memilih, saudara di pihak mereka tadi enggak, yang pertama tadi, atau di pihak yang kedua ini, yang dalam pengejaran akan kenyataan kebenaran. Saudara, kenapa saya bisa cerita tadi saudara, semua yang tadi tentang apa yang sedang terjadi saudara? Iya, itu semua muncul begitu saja. Jadi orang-orang itu kayak kasih informasi semua ke saya gitu loh. Nanti bisa tengah malam tiba-tiba kayak gitu. Ketika buka gitu, seperti itu kah? Lihat, kamu lihat nih. Kamu lihat betapa ketika dia berkuasa 10 tahun kemarin, kamu lihat kan? Kayak dia bisa tutupin kan. Tapi kamu lihat sekarang, apakah dia bisa lari dari penghukumanku? Kamu lihat kan? Kira-kira kalau kamu melihat itu, bagaimana keyakinanmu akan Tuhan sekarang? Makin meningkat gak? Ketika engkau melihat itu semua, bukankah engkau semakin hari akan semakin terbuka kepada Tuhan? Iya kan? Jadi mereka menggunakan hati mereka untuk membaca firman Tuhan. Gak langsung curiga saudara. Iya kan? Di tengah-tengah orang, di tengah-tengah manusia lain yang tidak memperhatikan firman ini. Oh saudara, firman ini sudah terbuka dengan jelas di internet saudara. Iya.
orang-orang yang tulus dari agama apapun, saudara. Seperti kalau saudara lihat bagaimana kan kalau saudara lihat di perang yang sedang terjadi antara Israel dan Iran itu ya, saudara kan lihat di sana, oh dari kubu ini nanti, oh dia akan bela negara Iran, dari kubu ini bela Israel gitu kan. Tapi ada orang-orang tertentu yang walaupun mainstream atau aliran-aliran utama itu mereka membela Iran misalnya gitu. Tetapi orang yang tulus hatinya walaupun agamanya itu harusnya bela Iran, tapi orang yang tulus hatinya bisa mengatakan Tuhan memilih Israel. Gitu loh. Itulah orang yang melihat pakai hati. Iya, tidak memihak dia, tapi dia mau menunggu. Tuhan akan tunjukkan. Oh rasanya sudah waktu-waktu kemarin sudah orang kayak misalnya kalau sudah lihat Cina gitu. Oh rasanya sudah Cina itu paling berkuasa. Lihat sekarang. Seperti yang saya katakan tadi. Di saat mereka itu mereka udah gigi 10 kali. Sekarang benar-benar di tengah kebangkrutan. Iya. Sekarang ini benar-benar saudara yang rasanya dia pikir dia bisa mengendalikan segala sesuatu. Iya. Kadang-kadang kekejamannya itu lebih dari iblis loh saudara. Tapi saudara, faktanya, kebenarannya, Tuhan berdaulat. Iya. Makanya saudara kalau saudara lihat bagaimana Tuhan Yesus ketika si Pilatus itu saudara. Kok kamu gak ngomong katanya? Ngomonglah, apa kamu pikir aku gak berkuasa melepaskan kamu? Sautik pedang adong. Sedikit pun engkau tidak berkuasa atas aku. Kalau tidak kuasa itu diberikan kepadamu. Iya. Mereka menggunakan hati mereka untuk membaca firman Tuhan. Menggunakan hati mereka untuk menghargai setiap keadaan. Nah, gitu. Dan setiap orang, kejadian atau suatu hal yang telah Tuhan atur bagi mereka. Nah, ini kan pelajaran kita beberapa waktu belakangan ini kan. Ya kan? Kan harusnya kan kita bisa menilai seberapa jauh kita mengamalkan firman Tuhan ini, kan? Seberapa jauh kita itu mau tunduk, iya Tuhan. Kan kita yang tahu hati kita kan. Wah rasanya kita nggak bisa lagi melanjutkan hidup gitu ya. Gimana ya Tuhan? Gimana nanti kalau begini Tuhan? Rasanya sudah benar-benar kalau mau memulai kerja itu rasanya aduh Tuhan. Karena pikiran itu sudah begitu dikuasai saudara oleh masalah-masalah itu. Sambil berharap sama Tuhan. Sambil saya tahu Tuhan melihat hati saya. Nah, saya cerita itu saudara adalah untuk supaya apa yang kita baca ini nyata. Iya. Supaya saudara tahu juga ketika saya menceritakan ini apa adanya. Supaya saudara bisa berpikir kalau ternyata kita sama-sama kok di sini gitu. Iya. Kita sama-sama. Puji Tuhan, saya lebih duluan dari saudara.
sebagai kakak sulung saudara, puji Tuhan gitu. Tapi tanpa saudara pun saya tidak bisa menjalani ini kan karena ada saudara. Iya. Karena kita bersama-sama dalam persekutuan inilah, makanya kita akan melihat semua janji Tuhan itu digenapi. Iya. Tanpa daging inkarnasi Tuhan, Tuhan tidak akan dikenal. Sekarang siapa yang mau jadi inkarnasinya Tuhan? Terlalu tinggi mungkin, biarlah itu entah siapapun itu. Urusan Tuhan lah itu. Tapi kalau dikatakan engkau adalah ciptaanku, bukankah kita itu harus benar-benar mengatakan siap? Ketika Tuhan memanggil, siapa yang mau kupanggil? Siapa yang mau kuutus? Kita harus siap, harusnya menjawab, ini aku Tuhan, utuslah aku. Bukan karena siapa saya ini, enggak. Tapi karena kita ciptaan. Wajar dong kita taat. Iyalah, pencipta kita yang suruh kita. Kurang ajar sekali kita kalau tidak mentaati dia. Kalau kita terus masih memikirkan diri kita sendiri. Perhatikanlah. Oke, sekarang siapa lagi? Ada Tian, mana Tian? Ada Tian tadi? Adanya? Enggak ada ya? Pergi tulang. Jauh kali. Sekarang join katanya. Ayo Jo. Bisa hidupkan aja mainnya. Oke. Yang paling ingin mereka ketahui adalah maksud Tuhan, dan yang paling ingin mereka pahami adalah watak dan ekspresi Tuhan yang sebenarnya, agar mereka tidak lagi menyindir Tuhan, dan melalui pengalaman mereka dapat melihat banyak keindahan Tuhan dan isi sebenarnya dari dirinya. Mereka dapat melihat lebih banyak keindahan Tuhan dan isi sebenarnya dari dirinya. Ini juga agar Tuhan yang benar-benar binasa itu akan ada dalam diri mereka, agar Tuhan akan memiliki tempat di hati mereka, sehingga mereka tidak akan lagi hidup di tengah imajinasi badannya atau kesamaan. Ini harus pelan-pelan bacanya. Jadi kata-katanya ini ya, kata-kata dari firman Tuhan ini, saudara, itu perhatikan baik-baik. Dia bisa menjelaskan semua loh, saudara. Keadaan seseorang yang ingin menyelami firman Tuhan, dia bisa loh. Dalam sekali, saudara. Kalau saudara baca, lihat ya, yang paling ingin mereka ketahui adalah maksud Tuhan. Jadi bukan Tuhannya, tapi maksudnya. Banyak orang kan, kami menyembah Tuhan, namanya si ini. Dia akan memberkati aku, dia akan begini, dia mencipta. Tak ada guna. Untuk apa bisa menjelaskan Tuhan, Adonai segala macam gitu? Untuk apa? Nggak ada guna itu. Lalu mungkin orang yang mengejar, aku bisa membuat ini, membuat itu, aku bisa mencapai ini, mencapai itu. Enggak, bukan itu. Kita masih sudah harus lewat dari situ. Kita bukan sedang mencari pujian. Pujian itu hanya milik Tuhan.
Kita harus menolak pujian gitu. Iya. Jadi kalau kita itu diizinkan mengalami terhina, bersyukurlah gitu. Tapi jangan engkau minder. Enggak. Sebelum Petrus itu menyangkal Tuhan, sebetulnya dalam pandangannya dia itu benar sekali. Dan memang apa salahnya kalau kita itu ingin mati bersama dengan Tuhan? Kan gak ada salah gitu. Itu kan patriotik. Walaupun semua mereka meninggalkan engkau, aku tidak. Apa salahnya? Lalu dengan punya pemikiran seperti itu, dia harus menerima firman. Kamu akan menyangkal aku sebelum ayam berkokok. 3 kali engkau sudah menyangkal aku. Kan itu belum kejadian. Berarti kan Petrus itu bisa menahan untuk dia tidak menyangkal Tuhan toh, harusnya kan? Kalau dia ingat-ingat perkataan itu, dia kan bisa harusnya membatalkan perkataan Yesus itu. Tapi kenapa tak bisa? Kenapa? Karena memang firman sudah diucapkan Tuhan, tidak bisa ditarik kembali. Ada roh yang melaksanakan firman itu. Ada malaikat yang menutup pikirannya, ingatannya Petrus, saudara. Sehingga dia lupa dengan janjinya. Sehingga dia harus menggenapi perkataan Tuhan Yesus. Itu kejadiannya. Jadi dengan keadaan itu, sekarang kan berarti bukan lagi bagaimana ingin menjadi lebih baik di hadapan Tuhan, bukan, tapi bagaimana ingin mengetahui kehendak Tuhan. Iya, kan Tuhan gak menjelaskan kepada kita kenapa rasanya kita memiliki perjalanan seperti ini. Gak dia jelaskan, tapi diam-diam dia bilang nanti kamu akan mengetahui. Inilah yang kita nantikan setiap hari. Ini yang dikatakan mereka yang paling ingin mereka ketahui adalah maksud Tuhan, dan yang paling ingin mereka pahami adalah watak dan esensi Tuhan yang sebenarnya. Tuhan itu kayak apa sih? Seperti yang sering saya jelaskan sama saudara. Iya. Setelah lewat perjalanan kita ini, saudara. Setelah perjalanan saya di umur saya 50 tahun. Setelah saya juga mengetahui bagaimana Petrus mengasihi Tuhan. Iya kan? Tentu saudara, saya itu tidak lagi harus mengulangi pikirannya Petrus itu kayak gitu. Enggak lah. Dia sudah menjadi pengalaman bagi saya. Saya harus melanjutkan kehidupan Petrus. Iya kan? Memang tidak mudah. Saya tidak lebih baik dari Petrus. Cuman ketika saya ketahui tentang kisahnya, yang saya ingin ketahui, kenapa Tuhan memperlakukan Petrus seperti itu? Saya tahu Tuhan itu tulus hatinya. Iya kan? Jadi ketulusan Tuhan itu kayak apa sih? Wataknya itu kayak apa sih? Esensinya itu kayak apa sih? Nah, itu yang harus kita rindukan. Bukan bagaimana kita mencapai ini, bagaimana kita mencapai itu. Enggak lah, bagaimana surga itu, enggak ada gunanya itu. Siapa Tuhan itu, bagaimana Tuhan itu. Siapa namanya Tuhan itu. Tak ada guna. Yang berguna adalah sebetulnya Tuhan itu wataknya kayak apa sih? Bagiku Tuhan itu pencipta itu kayak apa sih sebetulnya? Nah,
Inilah orang yang tulus mencari Tuhan. Tapi masih mencari ya. Oke, masih panjang perjalanan kita. Ya, ini juga agar Tuhan, oh ini dia, lihat ya. Agar mereka tidak lagi menyinggung Tuhan. Begitu loh saudara. Berarti kan ada kemungkinan kita bisa menyinggung Tuhan. Dan melalui pengalaman mereka, mereka dapat melihat lebih banyak keindahan Tuhan. Apakah saudara melihat keindahan Tuhan? Iya. Apakah setiap hari kita melihat Tuhan yang selalu baru, saudara? Dan sisi sebenarnya dari dirinya. Ini juga agar Tuhan yang benar-benar nyata itu akan ada dalam hati mereka. Oh, itu yang membuat perempuan yang mengurapi Tuhan itu dengan tekad yang bulat dia melakukan firman Tuhan. Iya. Bayangkan dia mengurapi Tuhan Yesus. Daud, waktu dia mau bangun bait suci, dia harus tanya dulu, bisa enggak? Dia memang takut akan Tuhan. Lalu ketika dia bilang, emang aku suruh kamu? Gimana kalau dia itu benar-benar langsung membangunnya pada waktu itu? Tapi bayangkan saudara, siapa yang menggerakkan perempuan itu melakukan hal itu? Kenapa dia tidak perlu berdoa dulu? Memang orang menyalahkan dia. Murid-murid yang lain mengatakan untuk apa pemborosan itu. Tapi hati tidak bisa bohong. Itu dia saudara. Seperti itulah kita mengenal Tuhan saudara. Hatimu ada di mana? Iya. Saudara bersama-sama dengan saya karena saudara punya hati yang tulus. Iya. Karena masih tersimpan di dalam dirimu kerinduan akan Tuhan yang sejati. Engkau masih menyimpan di lubuk hatimu yang paling dalam. Suatu saat Tuhan akan menyatakan dirinya kepadaku. Aku punya pengalaman dengan Tuhan itu. Tuhan itu pernah memilihku. Engkau selalu teringat dengan kasihmu yang semula kepada Tuhan kan? Iya. Aku pasti selalu teringat dengan itu. Hah? Iya. Itu pernah. Ya. Sehingga mereka tidak akan lagi hidup di tengah imajinasi, gagasan, atau kesamaran. Iya. Lihat nanti saudara.
Tuhan yang engkau rindukan, yang pernah engkau miliki itu akan menampakkan diri kepadamu. Tidak lagi samar-samar. Dia nyata sekali. Engkau yang mengorbankan masa mudamu demi panggilannya. Awalnya seperti yang engkau tidak melihat panggilan itu dikenapi. Tapi dia yang berjanji setia. Iya. Tuhan yang sangat engkau kasihi itu pasti akan menampakkan diri kepadamu. Kalau engkau menjaga kemurnian hati. Baik, puji Tuhan. Bentar ya. Bentar ya. Haleluya, sebentar dulu. Mana dia pergi? Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk persekutuan ini. Engkau sudah memimpin kami dan mengajari kami. Kami bersyukur Tuhan. Setiap hari Engkau mengajari kami, menuntun kami, memimpin kami. Sampai kami benar-benar bisa mengalami dan mengenal watak-Mu sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Saat ini kami beristirahat dalam hadirat-Mu. Supaya kami besok bangun dengan tubuh yang segar. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan. Amin.